Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 10. Setelah menyetujui undangan Lina, Erwin meninggalkan acara reuni terlebih dulu. Tapi sebelum pergi, Erwin membayar biaya pesta ini, karena tentu saja Erwin akan menepati kata-katanya. Lagi pula, sejumlah kecil uang ini tidaklah seberapa baginya. Setelah mengantar Daniel kembali ke rumah sakit Erwin Bandung, Erwin langsung ke tempat lama tersebut, yaitu Taman Vanda, yang juga merupakan tempat di mana Lina sering bertemu dengan Erwin saat masih kuliah dulu. Yang juga merupakan tempat lama yang dikatakan Lina tadi, dan tempat lama ini hanya mereka berdua yang tahu. Hampir setengah jam kemudian, Erwin pergi ke Taman Vanda. Sekarang sudah larut malam hari, hingga hanya ada sedikit orang yang ada di taman itu. Setelah Erwin memarkirkan mobil yang di pinggir jalan, dia berjalan-jalan di halaman. Masih sama seperti dulu. Erwin merasakan nostalgia. Dalam 4 tahun terakhir, penampilan tempat ini tidak banyak berubah. Bahkan pohon dan bunganya tidak jauh berbeda. Seolah pepohonan serta bunga di sini tidak tumbuh dalam 4 tahun terakhir. Pavilion juga masih ada. Erwin melihat pavilion tempat Lina sering ditemui dari kejauhan. Erwin tersenyum dan berjalan mendekati itu, bersandar pada pagar kayu pavilionnya dan menikmati pemandangan di sekitar. Tapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya. Erwin menyalakan ponsel dan memeriksanya. Ternyata pesan dari Leticia yang mengatakan bahwa besok merupakan hari ulang tahunnya. Jadi mengundang Erwin ke shelter bar besok malam untuk merayakan bersama. Erwin berpikir sejenak, sepertinya besok memang adalah hari ulang tahun Leticia. Meskipun merupakan mantan pacarnya, tapi tidak mungkin juga sampai tidak mengucapkan selamat padanya. Namun Adam pasti akan berurusan dengannya lagi. Oke, aku akan ke sana besok malam. Erwin menjawab dengan senyum. Jika Adam sampai berani berurusan dengannya lagi, maka dia juga akan bertindak. Karena dia tidak takut ada tuan muda kedua itu sama sekali. Leticia sedang duduk di dalam ruangan karaoke sambil bernyanyi bersama Adam. Tiba-tiba merasa gembira ketika melihat pesan balasan dari Erwin. Adam, Premisin itu sudah membalas pesan dan setuju akan datang untuk menghadiri pesta ulang tahunku besok malam. Baiklah, kali ini kita adalah penyelenggara. Jadi besok malam kita harus membuatnya sadar. Hanya sekedar menang lotre dan punya sedikit uang saja sudah berani sok-sokan kaya di depanku. Kata Adam dengan tatapan matanya yang dingin. Dalam pandangan Adam, Erwin ini tetap hanya seorang bocah miskin. Ferrari dan Rolls Royce pasti tipuan dari Erwin yang bekerja sama dengan karyawan toko mobil mewah. Jadi dia ingin membongkar kebohongan tersebut dan mempermalukan Erwin secara habis-habisan. Ngomong-ngomong Leticia, jangan lupa undang lebih banyak sahabat serta teman-temanmu untuk datang besok malam. Biarkan lebih banyak penonton yang menyaksikan kemalangannya. Kata Adam sambil tersenyum dingin. Ya, aku akan segera mengundang mereka. Leticia juga mendengar tentang Erwin yang menang lotre. Jadi dia menjadi cukup yakin bahwa Erwin hanya sedang berpura-pura kaya di depan mereka. Ajak Lina juga. Kudengar Erwin sepertinya menyukai wanita itu. Besok malam aku akan mempermalukan Erwin di depan gadis yang disukai. Aku yang melihat Erwin yang dihina dan ditolak oleh gadis yang disukainya. Membayangkan itu saja sudah membuatku puas. Adam tersenyum dingin. Alasan dia menyuruh Leticia mengajak Lina karena dia memiliki tujuan untuk mendekati Lina sebenarnya. Sejak awal dia memang ingin mendekati Lina di acara reuni kali ini. Tapi dia tidak menyangka dirinya akan diusir dan dipermalukan oleh Erwin seperti itu. Kebetulan besok adalah hari ulang tahun Leticia. Jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Erwin. Pada saat yang sama, dia juga ingin mendekati Lina. Meskipun dia belum pernah melihat Lina secara langsung. Tapi dia pernah melihat foto-foto Lina. Kecantikan Lina memang berlipat ganda lebih cantik daripada Leticia. Jika besok malam dia dapat mempermalukan Erwin sekaligus mendekati Lina, bukankah ini yang namanya membunuh 2 burung dengan 1 batu? Cukup memikirkannya saja sudah membuatnya senang. Langit segera menjadi gelap. Erwin sudah menunggu di pavilion untuk waktu yang lama. Dan menunggu sampai akhirnya Lina muncul. Dia tampaknya telah berganti pakaian menjadi gaun selempang merah yang anggun dan seksi.
dan menginjak sepasang sepatu hak tinggi merah untuk menonjolkan kecantikannya yang anggun, sekaligus membuat sosoknya terlihat lebih cantik lagi. Erwin, maaf membuatmu menunggu lama. Lina datang ke pavilion dan duduk di sebelah Erwin. Ada aroma samar dan sedikit alkohol dari tubuhnya. Seharusnya aku minum sedikit alkohol. Aku sudah tidak melihatmu selama 4 tahun. Kamu terlihat lebih cantik. Erwin terus menatapnya dengan serius. Lina setelah dewasa memang lebih feminin daripada ketika dia masih kuliah. Terima kasih. Wajah cantik Lina sedikit memerah setelah dipuji oleh Erwin. Tapi dia sangat senang. Dengan sepasang mata musim gugur yang indah yang menatap Erwin, dia bertanya dengan serius. Erwin, apa kamu masih menyukaiku? Erwin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia tidak punya tunangan, dia mungkin akan langsung menjawab tanpa ragu. Tapi sekarang Erwin benar-benar tidak memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Lina. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba memiliki metode penolakan yang paling halus. Dan ia berkata, sebenarnya, aku meminjam Ferrari dan Rolls Royce dari dealer mobil. Layanan pelanggan wanita di dealer mobil itu adalah orang yang kupercaya di klub kampusku. Namanya Lucy. Kamu seharusnya mengenalnya. Dia kebetulan seorang sales di sana. Aku memintanya untuk membantuku mengatur drama itu. Dan Adam, mereka benar. Aku bahkan tidak punya pekerjaan. Dan aku bahkan tidak bisa membayar uang sewa. Aku adalah orang yang tidak berharga. Apa kamu masih menyukaiku yang seperti ini? Erwin tiba-tiba berbalik kepalanya dan memintanya kembali. Dia awalnya ingin menggunakan cara merendahkan dirinya sendiri hingga Lina bisa menyerah padanya. Tapi sepertinya dia salah. Setelah linglung, Lina tak bisa menahan senyum. Erwin, apa menurutmu aku memberitahumu itu setelah mengetahui bahwa kamu mau dari mobil mewah? Iya, anggap saja aku tidak mengatakannya. Erwin secara alami tahu nilai-nilai Lina. Dia tidak seperti Leticia. Dalam hal itu, cara uang dianggap sebagai kehidupan. Sebaliknya, kondisi keluarga Lina sangat baik. Orang tuanya membuka beberapa hotel yang sangat menguntungkan. Dia adalah gadis kulit putih dan kaya. Jadi tidak mungkin Lina adalah orang yang akan membuang Erwin tanpa ragu-ragu dengan alasan Erwin adalah orang miskin. Tidak masalah apakah itu miskin atau kaya. Kamu adalah pria berbakat di kampus yang telah mengejarku selama 3 tahun di mataku. Lina berkata sambil mengeluarkan sepucuk surat dari tasnya dan menyerahkannya pada Erwin. Apa-apaan ini? Erwin sedikit mengerutkan alis dan ragu-ragu untuk mengambilnya. Inilah alasan mengapa aku pergi ke luar negeri. Semua ini terkait denganmu. Aku siap menerima dirimu, tapi... Lina tiba-tiba saja sedih dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Erwin membuka surat itu, dia mengeluarkan catatan itu dan melihat beberapa kata yang tertulis di sana. Tinggalkan Erwin selama 4 tahun, atau hotel orang tua akan bangkrut. Bagaimana mungkin? Erwin terkejut. Jelas bahwa seseorang telah memaksa Lina untuk pergi ke luar negeri. Hal pertama yang dia pikirkan adalah orang tuanya, karena ibunya mengatakan sebelumnya bahwa keluarganya telah membesarkannya dengan buruk. Dan Lina adalah putri yang cantik dan kaya. Begitu dia bergaul dengannya, dengan karakter Lina, sangat tidak mungkin bagi Erwin untuk menanggung kesulitan, apalagi membuatnya bekerja keras di luar. Mungkin dia bergabung dengan perusahaan orang tuanya sebagai senior setelah lulus, dengan gaji tinggi dan sikapnya yang murah hati. Oleh karena itu, mungkin saja Erwin tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian mulai sekarang. Dan tidak akan menghargai kesulitan menghasilkan uang untuk orang-orang bawah. Mungkinkah orang tuanya melakukan semua ini? Jika ini masalahnya, maka dia berhutang pada Lina. Tentu saja, semua ini hanya tebakan Erwin. Dia tidak tahu siapa yang telah mengirimkan surat itu untuk Lina. Setelah aku menerima surat ini, orang tuaku buru-buru mengatur agar aku pergi ke luar negeri. Dan mereka tidak mengizinkanku untuk menghubungimu lagi. Sehingga aku pergi tanpa pamit. Bahkan malam itu, aku siap menjanjikan pengajaran dan memutuskan untuk tetap bersamamu. Hanya kalimat ini yang sudah terlambat 4 tahun. Berbicara tentang ini, mata Lina menjadi gelap. Erwin mungkin mengerti alasannya.
Ini mungkin karena orang tuanya sengaja mencegahnya tinggal bersama Lina. Dan tujuannya adalah untuk mendukungnya dengan buruk. Ternyata aku penyebabnya. Erwin tidak bisa menahan senyum pahitnya. Meskipun dia mungkin bisa menebak beberapa alasan, dia tidak bisa menjelaskan situasinya pada Lina. Tidak apa-apa, surat itu hanya mengatakan bahwa aku harus meninggalkanmu selama 4 tahun. Sekarang waktunya telah berlalu, kita bisa bersama lagi. Lina mengambil inisiatif untuk meraih tangan Erwin. Wajahnya yang cantik agak malu, tapi tetap kencang menangkapnya. Erwin tak berbicara, tetapi sedikit kesal. Dia tidak melepaskan tangannya. Dan sebaliknya, Lina mencengkeramnya dengan erat dan menerimanya di dalam hati. Tetapi kenyataan tampaknya tidak mengizinkan mereka untuk bersama. Melihat Erwin tidak menjawabnya, mata Lina sedikit gelap dan dia mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, apa kamu akan menghadiri pesta ulang tahun Leticia besok? Iya, bagaimana aku bisa tahu? Erwin bertanya dengan curiga setelah dia pulih. Dia juga mengundangku. Ayo pergi bersama. Lina berhenti, matanya berputar dan melanjutkan. Erwin, kamu bisa mengembalikan Ferrari. Jangan berpikir untuk berpura-pura mewah di depan mantan pacarmu. Biarkan dia melewati masa lalu. Bagaimanapun kamu harus melihat ke depan. Dengan cara ini aku akan menderita sedikit kerugian besok. Dan itu akan menjadi harimu. Pacarku, ketika Leticia melihatku sebagai pacarmu, dia pasti akan cemburu. Erwin sedikit terkejut. Karena Lina benar-benar berpikir bahwa dia dan Adam terus bertengkar hanya untuk pamer dan memenangkan hati Leticia. Yang membuat Erwin mau tak mau tersenyum untuk sementara waktu. Baiklah, aku akan membantumu besok. Erwin sedikit tersenyum dan tanpa sadar memegang tangan lembut milik Lina dan merasa enggan untuk melepaskannya. Setelah berpisah dengan Lina, Erwin memutuskan untuk kembali ke villanya sendiri. Setelah tiba, Erwin langsung berbaring di sofa, merasa hari ini terlalu melelahkan. Pelayannya dengan tenang datang untuk memijatnya, meremas paha lelah Erwin dengan terampil untuk menenangkannya. Tuan, saya sudah mendapatkan tiket konser Jocelyn Taylor sesuai yang Anda minta. Baik, kerja bagus. Erwin merasakan pijatan yang menenangkan, yang membuat tubuhnya rileks dengan cepat, karena teknik pijatan Anita yang sangat bagus. Setelah tubuhnya rileks, Erwin tiba-tiba tertidur, karena tidak bermimpi sepanjang malam. Sehingga ketika bangun, hari sudah pagi dan sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela kaca yang membuat seluruh ruangan villa terasa hangat. Anita sudah menyiapkan sarapan yang terdiri dari sup ayam, telur goreng, kentang goreng, serta salad buah. Semua ini dibuat oleh Anita dan terlihat lezat. Tuan, sarapan Anda sudah siap. Sambil berbicara dengan tenang, Anita sudah menyiapkan air cuci muka dan handuk untuk Erwin. Jadi selama Erwin membutuhkannya, Erwin bisa langsung cuci muka kapan saja. Erwin pun mengangguk. Dan setelah mencuci muka, dia duduk untuk makan. Rasa sarapannya sebanding dengan sarapan di Hotel Bintang 5. Yang membuktikan bahwa keterampilan memasak Anita memang luar biasa. Tapi sebelum selesai makan, bel pintu tiba-tiba berdering di luar villa. Erwin mengerutkan kening, karena berpikir siapa yang akan mencari dirinya di saat seperti ini. Anita, pergi lihat siapa yang datang. Baik, Tuan Muda. Anita mengangguk dan dengan cepat pergi keluar. Tetapi dia segera kembali lagi untuk melapor pada tuannya. Tuan Muda, ada seorang wanita cantik di luar yang mengatakan bahwa dirinya adalah pengawal yang diatur oleh Tuan Diamond untuk Anda. Pengawalku? Erwin meletakkan sumpit di tangannya. Tuan Diamond ini sepertinya sangat perhatian padanya. Bahkan mengatur seorang pengawal untuknya. Suruh dia masuk. Sesuai perintah Erwin, Anita mengundang pengawal cantik itu untuk masuk dan segera datang ke hadapan Erwin. Halo Tuan Erwin, nama saya Lisa. Tuan Diamond mengirim saya untuk melindungi keselamatan Anda. Erwin mendongak, dan ia melihat bahwa Lisa memiliki wajah yang cantik serta sosok yang luar biasa. Terutama kaki panjangnya itu,
yang merupakan sepasang kaki terseksi di antara semua gadis yang pernah ia lihat. Dengan rambut punjer kuda, sepasang mata cerah, dan celana ketat hitam yang menonjolkan sosoknya secara maksimal, serta menggoda mata orang untuk meliriknya. Bersambung